Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes. Bersama saya Pendeta Yeti Manopo. Terimalah salam kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12 dengan tema memberkati sebagai panggilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap hari kita diperhadapkan dengan berita-berita dari sosial media, baik itu Facebook, internet, dan lain sebagainya, berita-berita yang menyedihkan dan menakutkan. Bahkan kita juga banyak membaca berita-berita hoax, berita-berita yang berisi ujaran kebencian kepada pihak lain, fitnahan, dan lain sebagainya. Orang tidak lagi takut melakukan kekerasan terhadap sesamanya, baik itu melalui kata-kata maupun melalui tindakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12 ini berisi nasihat-nasihat agar orang Kristen tetap melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan meskipun di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Penulis menegaskan dalam ayat 10, siapa yang mau menikmati hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kata hidup dan hari-hari baik di sini bukan sekedar menunjuk pada kehidupan yang makmur dan bahagia, tapi juga menunjuk pada arti hidup secara eskatologis, yaitu menunjuk pada hidup yang kekal yang dijanjikan kepada orang Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, siapa yang ingin memperoleh keselamatan yang kekal, dia harus berbalik dari yang jahat. Dia harus menjaga lidahnya dan berbuat baik. Di sini penulis menekankan untuk menjaga lidah dan bibir dari ucapan-ucapan yang jahat dan yang menipu. Hal ini dikarenakan Bapak Ibu Saudara, dengan perkataan, seseorang itu bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Mungkin dengan fitnah, dengan mengutuk, dengan mencaci maki, dan sebagainya. Dalam keadaan tertekan karena umat Tuhan mengalami penderitaan, Rasul Petrus menasihati, janganlah mereka mengutuk atau melakukan apa yang jahat dengan kata-kata atau perkataan mereka. Sebaliknya, mereka tetap harus berbuat baik dan mencari pendamaian. Itu ditekankan dalam bacaan ini dalam ayat 11. Mereka tidak boleh membalas ketidakadilan yang dialaminya, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dikatakan dalam ayatnya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup yang kekal disediakan Allah kepada orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus bukan karena perbuatan-perbuatan baik, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Namun respon kita terhadap kasih karunia Allah itu, kita tetap harus menunjukkan sikap hidup yang baik, yang sesuai menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, sebagai orang percaya kita diajak untuk tetap berlaku baik dalam situasi apapun, meskipun di tengah-tengah penderitaan
dan tekanan hidup yang kita alami. Kita juga diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kebaikan itu harus ditunjukkan bagaimana dalam perjumpaan kita dengan orang lain, kita memiliki kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan dan menghibur. Bukan sebaliknya, kata-kata kita adalah kata-kata yang merusak, yang menghancurkan, kata-kata yang memfitnah dan sembrono. Karena kita sebagai orang Kristen, panggilan hidup kita adalah untuk memberkati dan menjadi teladan bagi orang lain. Dan dalam segala perkara, kita harus mencari pendamaian, yaitu mengupayakan apa yang baik bagi kehidupan bersama dengan orang lain. Memang hal ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Diperlukan pengorbanan diri. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita anak-anaknya. Dimanapun kita berada, kita harus berusaha mencari pendamaian. Dengan pendamaian, kita akan meredam konflik. Dengan pendamaian, segala persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak boleh mengedepankan emosi kita. Kita tidak boleh mengedepankan amarah kita atau keinginan dan kehendak diri kita sendiri. Tapi marilah kita berusaha mencari apa yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.